Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Jamaah pengajian Sabtu pagi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pekalongan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga langkah dan niat baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena kita masih ada di awal-awal bulan Ramadan, ini hari yang ketiga, maka kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa dan bulan Ramadan. Tema yang akan kita angkat ke permukaan pada kesempatan pagi hari ini adalah 10 keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. 10 di sini bukan untuk membatasi, karena kalau bicara masalah keutamaan Ramadan tentunya sangat-sangat banyak sekali. Karena keterbatasan waktulah sehingga kita batasi untuk membicarakan hanya 10 dari sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Mengapa demikian? Karena banyak hadis dhaif bahkan maudhu yang beredar di tengah-tengah masyarakat terkait dengan masalah Ramadan dan keutamaan-keutamaannya. Bisa kita kasih contoh di sini, misalnya hadis sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini adalah hadis dhaif. Kemudian hadis yang berkaitan dengan pembagian bulan Ramadan menjadi 3 bagian. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari yang ketiga adalah idqun minan nar. Kita sering dengar hadis syahrul Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Ini juga hadis dhaif. Juga hadis misalnya yang cukup populer ya, naumu sha'imi ibadah wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya mustajab, dan amalnya akan dilipat gandakan pahalanya. Ini juga ada dhaif. Yang maudhu yang seringkali dibawakan oleh para penceramah ketika akan memasuki bulan Ramadan adalah man fariha
bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Yang diklaim sebagai hadis ini hanya disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin, karangan daripada Uthman bin Hasan al-Khubawi. Dan sebagian ulama menghukuminya sebagai hadis la aslalahu wa la sanadalahu, hadis yang tidak punya dasar dan tidak punya sanad, sehingga bisa dikatakan lebih dari maudhu. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain baik dhaif maupun maudhu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan Ramadan dan keutamaan-keutamaannya. Maka kita akan bahas 10 keutamaan berdasarkan hadis yang betul-betul sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya katakan tema ini masih relevan karena kita masih berada di awal bulan Ramadan. Maka apa yang nanti kita kaji terkait dengan keutamaan Ramadan ini lebih kepada persiapan ilmiah. Jadi sebelum kita masuk ke tema, mungkin kita akan sampaikan dulu minimal ada 4 persiapan yang perlu kita lakukan menjelang atau memasuki bulan Ramadan. Pertama adalah persiapan rohiyah, yang kedua persiapan ilmiah, yang ketiga persiapan jasadiyah, dan yang keempat persiapan maliyah. Persiapan yang pertama adalah persiapan rohiyah, berkaitan dengan rohani kita, dengan cara melakukan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, atau tazkiyatul qalbi, pensucian hati dari berbagai macam penyakit hati yang merusak. Apakah takabur, ujub, riya, sum'ah, hasud, dan berbagai macam penyakit hati yang lainnya. Itu perlu dibersihkan. Juga membersihkan lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Karena memang ada keterkaitan yang kuat antara hati dan lidah. Bahkan hati dan lidah ini akan menjadi barometer untuk menilai baik buruknya seseorang. Ketika seseorang itu hati dan lidahnya baik, maka insya Allah dia adalah orang yang baik. Tetapi kalau hati dan lidahnya rusak, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang tidak baik. Ini kita ambil dari pernyataan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Bahkan beliau adalah seorang Buddha. Tetapi namanya diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Ada surat Luqman. Kata Ibnu Abbas, kana abdan habasyian najjaran. Jadi Luqmanul Hakim itu adalah seorang Buddha, berkebangsaan Habasyah, kalau sekarang adalah Ethiopia. Najjaran dengan profesi sebagai tukang kayu. Tetapi Allah berikan kepadanya hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Apa itu hikmah? Hikmah lebih dari sekedar sikap bijaksana. Hikmah adalah al-ilmu wal fahmu wat ta'bir. Jadi mengilmui, memahami, kemudian bisa mengimplementasikan apa yang diketahuinya. Itulah hikmah. Dan di antara penyebab kenapa
Luqman bisa mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara penyebabnya adalah karena Luqman ini bisa menjaga lidahnya dengan sebaik-baiknya. Pernah suatu ketika tuannya, karena dia budak, maka dia punya tuan. Tuannya memberikan kepadanya seekor kambing ataupun domba. Wahai Luqman, tolong kamu sembelih domba ini, kemudian kamu ambil bagian yang terbaik daripada domba ini. Setelah disembelih, diambillah hati dan lidahnya. Kemudian diberikan kepada tuannya dengan mengatakan, wahai tuanku, inilah dua bagian terbaik daripada domba itu. Keesokan harinya diberikan domba yang lain dan disuruh menyembelihnya, dan diberi pesan, tolong kamu ambil bagian yang terjelek daripada domba ini. Setelah disembelih, ternyata yang diambil juga hati dan lidahnya. Kemudian diberikan kepada tuannya dengan mengatakan, wahai tuanku, inilah dua bagian yang terjelek daripada domba ini. Sehingga tuannya heran, apa maknanya wahai Luqman? Kemarin kamu mengatakan hati dan lidah bagian yang terbaik dari domba, hari ini kamu mengatakan hati dan lidah adalah bagian yang terjelek dari domba. Maka Luqman mengatakan, innahu laisa min syai'in atyabu minhuma idza taba wala akhbath minhuma idza khabutha. Wahai tuanku, ketahuilah, sesungguhnya tidak ada yang lebih baik daripada keduanya manakala keduanya baik, dan tidak ada yang lebih jelek daripada keduanya manakala keduanya jelek. Jadi sebagai persiapan rohiyah, perlu kita membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, juga membersihkan lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Karena ada ancaman dari Rasulullah, malam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta. Sebetulnya qauluz zur ini cakupannya luas. Ya dusta, ya menggunjing, perkataan yang tidak ada manfaatnya, yang jorok, dan melakukan kebohongan, maka Allah tidak butuh baginya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Seseorang yang tidak bisa mengontrol lidahnya ketika dia berpuasa, bisa jadi puasanya sah tetapi pahalanya nol, tidak ada. Karena itulah di antara hal yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Jadi itulah persiapan pertama yang perlu kita lakukan, adalah persiapan rohiyah. Persiapan yang kedua adalah persiapan ilmiah. Persiapan yang berkaitan dengan keilmuan. Keilmuan tentang bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan hanya ada di bulan Ramadan. Kita insya Allah ketemu lagi tahun depan kalau masih panjang umur. Sehingga jarak yang lama ini kadang membuat kita lupa hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Apa itu makna puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa yang bisa menghilangkan pahala puasa? Bagaimana puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah puasa. Maka menjelang atau di awal-awal bulan Ramadan, kita perlu mengadakan persiapan ilmiah. Tujuannya apa? Agar puasa dan amalan-amalan yang kita kerjakan di dalamnya itu betul-betul dilandasi dengan ilmu. Karena itulah amalan yang akan diterima oleh Allah ketika kita landasi amalan itu dengan ilmu. Kita harus ingat pesan Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Dalam kitab Zubat dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardud, akan tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan puasa kita atas dasar ilmu, juga ibadah-ibadah yang lainnya, maka butuh persiapan ilmiah. Dari mana kita mendapatkannya? Kalau sekarang kita punya banyak kesempatan untuk menambah ilmu kita, bisa baca buku, baca artikel, mendengarkan ceramah yang berkaitan dengan masalah Ramadan, puasa, dan keutamaan-keutamaannya. Karena memang sebelum beramal kita harus mengilmui apa yang akan kita amalkan. Dasarnya apa? Firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka pelajarilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan minta ampunlah kamu untuk dosa. Kalau kita amati ayat ini, Muhammad ayat 19, Allah awali perintahnya dengan fa'lam. Artinya ilmuilah, pelajarilah, baru Allah berikan perintah yang lainnya. Jadi ini mengindikasikan agar setiap amalan yang kita amalkan itu didasari dengan ilmu, maka perlu adanya persiapan ilmiah. Yang ketiga adalah persiapan jasadiyah, jasad, berarti fisik kita. Ibadah puasa termasuk ibadah jasad yang berat, karena kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak makan, minum, melakukan hubungan suami istri, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, maka agar kita bisa melaksanakannya dengan baik, dibutuhkan jasad yang kuat, jasad yang sehat. Kalau jasad kita kurang fit, kita tidak akan maksimal dalam berpuasa, atau bahkan karena sakit kita tidak berpuasa. Maka perlu diupayakan bagaimana caranya selama bulan Ramadan kita punya jasad yang sehat, sehingga kita bisa maksimal dalam menjalankan ibadah puasa. Sabda Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif, bahwa seorang mukmin yang kuat, yang sehat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka kita perlu mengatur pola makan kita, juga minuman kita, istirahat kita selama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita makan berlebih sehingga nanti akan menimbulkan dampak kesehatan kita akan terganggu. Kadang kalau malam timbul rasa balas dendam, ya, semuanya pengen dimakan itu. Akhirnya karena kekenyangan tidak bisa tarawih, dan itu bisa berdampak kepada kesehatan. Yang terjadi biasanya di bulan Ramadan itu pengeluaran lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan, ya. Padahal makannya cuma 2 kali. Tetapi kita harus sering mengada-adakan yang sebetulnya tidak perlu. Harus ada takjil, harus makanannya enak, mewah, minumannya juga begitu. Sehingga ternyata kalau dikalkulasi pengeluaran di bulan Ramadan lebih banyak ketimbang di luar bulan Ramadan. Ini yang tahu ibu-ibu ini. Ya, ketika sahur harus berbagai macam makanan, begitupun waktu berbuka. Yang terjadi keluar dari bulan Ramadan bobot badan malah meningkat, bukannya malah menurun. Ya, jadi perlu dijaga fisik kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah persiapan maliyah. Berarti berkaitan dengan masalah mal, dengan harta.
Maka kita harus memastikan di bulan Ramadan kita punya cukup harta, bukan untuk bagaimana kita bisa makan enak, makan mewah, bukan, atau bagaimana nanti kita bisa membeli pakaian, sepatu baru ketika menyambut Ramadan, bisa mengisi toples dengan berbagai macam makanan, bukan. Jadi persiapan maliyah ini lebih diharapkan di bulan Ramadan kita punya harta yang cukup untuk kita bisa bersedekah, bisa infak. Yang sudah berkewajiban zakat mal bisa mengeluarkan zakat malnya sesuai dengan aturan yang berlaku, sampai nanti bisa mengeluarkan zakat fitrahnya. Dengan harta kita bisa misalnya ikut memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dan itu fadilahnya luar biasa. Jadi itulah kurang lebih 4 persiapan yang perlu kita perhatikan menjelang dan memasuki bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, dan Rasulullah menyebutnya dengan Sayyidus Syuhur, pemimpin dari semua bulan. Jadi dari 12 bulan Qamariyah, mulai dari Muharram sampai Idul Hijjah, pemimpinnya adalah bulan Ramadan. Maka Nabi menyebutnya dengan sebutan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya semua bulan-bulan yang ada. Kenapa bulan ini kok dinamai bulan Ramadan? Di sini kita sampaikan beberapa pendapat yang berkaitan dengan masalah penamaan bulan ini dengan bulan Ramadan. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau mengatakan wa Ramadan min syiddati ar-ramdha wa huwal har. Jadi kata Ramadan itu berasal dari syiddati ramdha, kondisi yang sangat panas. Karena ramdha artinya adalah al-har, panas. Syiddatu ramdha berarti kondisi yang sangat panas. Yuqalu ramidat al-fisalu idza adishat. Beliau memberikan sebuah contoh, ramidat al-fisal artinya anak-anak unta itu ramidat, kepanasan, idza atishat, ketika merasa kehausan. Ya. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa Ramadan itu dari kata ar-ramdu. Ar-ramdu artinya batu yang panas karena diterpa oleh terik matahari. Karena awal difardukannya ibadah puasa itu dalam cuaca yang sangat-sangat panas sekali. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan innama summiya Ramadan li'annahu yarmudu adz-dzunub ay yahrikuha bil a'malis salihah. Bulan ini dinamakan bulan Ramadan karena membakar dosa-dosa. Bil a'malis salihah, dengan melakukan amal-amal saleh. Jadi diharapkan puasa yang kita kerjakan serta amalan-amalan yang lainnya, apakah sholat taraweh, tadarus Quran, sedekah, itu akan bisa membakar atau menghapuskan dosa-dosa kita. Itu beberapa pendapat yang berkaitan dengan sebab penamaan bulan ini dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian, sekarang kita langsung masuk kepada tema kita tentang 10 keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Keutamaan yang pertama adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sabda Rasulullah SAW ketika memberikan tarhib ataupun ucapan selamat kepada para sahabatnya saat datangnya bulan Ramadan, maka Nabi mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Ini bentuk tarhib, ya, ucapan selamat.
dari Nabi kepada para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan. Beliau mengatakan qad ja'akum, telah datang kepada kalian semuanya. Apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dan Nabi mensifatinya dengan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu barokah? Barokah artinya adalah ziyadatul khairi, tambahnya kebaikan. Ya, itu arti daripada barokah, tambahnya kebaikan, ziyadatul khairi, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Yang berkaitan dengan urusan dunia, ketika di bulan Ramadan, apa yang meningkat dalam urusannya dunia? Misalnya omset para pedagang, ya, para pengusaha meningkat itu, apalagi pedagang makanan, itu kan meningkat. Itu termasuk keberkahan juga. Omsetnya meningkat, terutama pedagang makanan atau pengusaha pakaian. Ketika menjelang Idul Fitri juga meningkat omsetnya. Itu juga bentuk keberkahan Ramadan yang berkaitan dengan masalah dunia. Yang berkaitan dengan masalah akhirat, ya tentunya dengan puasanya itu sendiri, kemudian ibadah-ibadah yang lain juga meningkat. Masjid-masjid yang tadinya agak sepi menjadi ramai, meskipun hanya beberapa hari. Setelah itu kembali sepi lagi, ya kan? Jadi terjadi peningkatan yang luar biasa dalam masalah ibadah di bulan Ramadan, dari puasanya, sholat tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, mungkin iktikafnya, sedekahnya. Itu semua masuk dalam kategori barokah, karena barokah artinya adalah ziyadatul khairi, tambahnya kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jadi itulah keutamaan pertama daripada bulan Ramadan sebagai syahrun mubarakun, syahrun, bulan mubarakun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua adalah dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini. Kelanjutan daripada hadis di atas adalah qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Iftarada artinya telah mewajibkan Allah alaikum atas kalian siyamahu, berpuasa di bulan Ramadan ini. Ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita semua sudah hafal, ya. Ayat yang merupakan landasan disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Jadi yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tidak. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil untuk mendapatkan perintah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan hanya orang-orang yang beriman saja. Karena orang yang beriman adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah seberat apapun perintah itu. Dan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan itu bukan perintah yang ringan. Karena selama kita berpuasa, kita harus menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Katakanlah sholat, kita tidak boleh makan, minum waktu sholat paling berapa lama sih? Paling 10 menit.
lama-lamanya kalau kita sholat. Tetapi kalau puasa dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu amal yang berat. Maka sebelum Allah perintahkan kepada mereka untuk berpuasa, Allah ingatkan jati diri orang-orang yang akan menerima perintah itu. Maka Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei kamu adalah orang-orang yang beriman, kamu harus siap melaksanakan perintahku seberat apapun perintahku itu. Baru Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Setelah kita sadar kita ini orang yang beriman, yang siap melaksanakan perintah Allah seberat apapun perintah itu, baru Allah katakan telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ternyata tidak cuma kalian toh, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ketahuilah puasa itu telah aku wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini diawali dengan iman, diakhiri dengan takwa. Maka sesungguhnya itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah dari kita, agar dengan puasa itu bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Itu maknanya. Karena diawali dengan iman, ya ayyuhalladzina amanu, diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Sehingga harapannya dengan ibadah puasa itu bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengahnya ada perintah berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Juga firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi terkait dengan penurunan Al-Quran, maka dikatakan lil Qur'ani tanazzulan. Al-Quran itu punya dua tahap penurunan, tanazzulan. At-tanazzulul awal, tahapan penurunan yang pertama, min lauhil mahfud ila baitil izzah fi samai dunya jumlatan wahidah. Dari lauhul mahfud ke baitul izzah yang ada di langit dunia jumlatan wahidah, sekaligus gelondong 30 juz. Itu adalah tahapan penurunan yang pertama. Wa amma at-tanazzul ats-tsani, adapun tahapan penurunan Al-Qur'an yang kedua adalah min baitil izzah fi samai dunya ilal ardi au ila qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam hasbal waqa'i wal hawadits limuddati 23 sana. Dari baitul izzah yang ada di langit dunia ke bumi atau ke dalam hatinya Nabi, sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam rentang waktu selama kurang lebih 23 tahun. Jadi alladzi unzila fihil Qur'an itu adalah at-tanazzul yang pertama. Karena Al-Quran diturunkan gelondong 30 juz itu pada malam Al-Qadar, dan itu adanya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ada bulan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran hudal linnas. Di antara fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang hadir pada bulan itu, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Kalau kita cermati ayat ini, Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
barang siapa yang hadir di bulan itu maka hendaknya dia berpuasa. Maka ini mengindikasikan kepada kita bersama bahwa puasa kita di bulan Ramadan salah satu tujuannya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi puasa kita di bulan Ramadan itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Karena efek yang ditimbulkan antara Quran sama puasa itu hampir sama. Maka Allah pilihkan satu bentuk rasa syukur yang sama dengan nikmat yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Maka Allah wajibkan puasa Ramadan di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi itu keutamaan yang kedua daripada bulan Ramadan, di mana di bulan ini Allah wajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah pintu surga dibuka. Masih kelanjutan daripada hadis di atas tadi. Ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan ini dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian keutamaan yang keempat, pintu neraka ditutup. Maka kelanjutannya daripada hadis di atas adalah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka selama bulan Ramadan sesungguhnya itu menuntut upaya aktif dari seorang muslim. Itu yang perlu kita cermati dan perlu kita garis bawahi bersama. Jadi dengan dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka di bulan Ramadan, itu adalah isyarat agar kita berupaya untuk bisa aktif bekerja, beraktivitas dan juga beribadah selama kita ada di bulan Ramadan. Karena kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kitanya nggak mau aktif, ya tidak ada manfaatnya itu. Justru kita harus lebih meningkat aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Jangan mengatasnamakan berpuasa kemudian kita bermalas-malasan. Justru banyak kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Seperti yang pernah saya sampaikan ya pada pengajian pemasa itu. Kemenangan kita di perang Badar tahun 2 Hijriah. Kemenangan kita di perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Kemenangan kita di perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Kemenangan kaum muslimin pada perang Ain Jalut antara Kesultanan Mamalik di Mesir dengan pasukan Mongol pada tahun 658 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 September tahun 1260 Masehi. Itu semuanya terjadi di bulan Ramadan. Termasuk Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijriah juga terjadi di bulan Ramadan. Termasuk proklamasi kemerdekaan RI pada bulan Ramadan. Maka tidak ada alasan puasa untuk bermalas-malasan. Justru kita banyak mendapatkan kemenangan ketika kita sedang berpuasa. Jadi itu semuanya mengindikasikan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, menuntut kita untuk lebih aktif dalam beramal
aktif dalam bekerja, beraktivitas. Dan itu kita buktikan selama bulan Ramadan ibadah meningkat. Ya. Itu sebagian daripada dampak pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sehingga kita lebih punya banyak kesempatan dan lebih termotivasi untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tetapi itu perlu adanya keaktifan kita, ya, adanya peningkatan aktivitas kerja dan ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang kelima adalah setan-setan dibelenggu. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Adapun kalau kita melanjut kepada hadis di atas yang riwayat Imam Ahmad, maka dikatakan di situ setelah tuftahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran ataupun al-jahim adalah wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Maknanya adalah, jadi makna setan-setan dibelenggu adalah lebih pada usaha manusia untuk memenjarakan perilaku-perilaku setan pada dirinya. Lepas dari betul apakah setan betul-betul dibelenggu atau tidak, kita tidak akan mempersalahkan itu, ya. Karena ada yang mengatakan itu hakiki, ada yang majazi. Betul setan itu dibelenggu. Tetapi kalau kita tidak bisa memenjarakan sifat-sifat setan yang ada pada diri kita, tidak ada manfaatnya itu. Justru yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghilangkan perilaku-perilaku setan yang ada pada diri kita. Jadi ketika Nabi mengatakan di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, arahannya adalah agar kita bisa memenjarakan perilaku-perilaku setan yang ada pada diri kita, yang bisa dipastikan semuanya adalah perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang sesuai dengan dorongan hawa nafsu kita. Karena Allah menyatakan inna nafsa la'amaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi itu makna sesungguhnya dibalik pernyataan Nabi bahwa di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, agar kita ada upaya maksimal untuk bisa memenjarakan, artinya menghilangkan sifat-sifat syaitoniyah yang ada pada diri kita. Jamaah sekalian, keutamaan daripada bulan Ramadan yang keenam adalah adanya Lailatul Qadar, ya, atau malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Kita sering mengatakan malam Lailatul Qadar itu double-double itu, karena Laila itu artinya malam. Jadi cukup kita mengatakan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar, jangan malam Lailatul Qadar, itu double-double malamnya. Jadi malam Al-Qadar, ya. Jadi adanya Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Al-Qadar itu kemuliaan. Jadi malam yang penuh dengan kemuliaan, yang mana ini tidak akan kita jumpai pada bulan-bulan yang lainnya, hanya ada di bulan Ramadan. Maka kalau kita merujuk kepada hadis yang tadi sudah kami sampaikan, maka kelanjutannya adalah dikatakan fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan ada satu malam, khairan min alfi syahrin,
ya, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, faqad hurim, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan itu. Jadi malam Al-Qadar ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan hanya kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan malam Al-Qadar ini maka umat Muhammad bisa mengejar ketertinggalan waktu beramal daripada umat-umat yang sebelumnya. Karena umat-umat sebelumnya itu umurnya kan panjang-panjang, ratusan tahun bahkan sampai 1000, seperti Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Nah sementara kita umat Muhammad itu umurnya pendek-pendek. Nabi mengatakan umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Jadi umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, kata Nabi begitu. Nabi sendiri umurnya 63 tahun. Jadi yang sudah di atas 70 sudah mendapatkan bonus umur dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Ya, yang sudah masuk 60 harus waspada itu. Karena yang sudah masuk jatahnya itu. Ya. 60 sudah masuk jatah untuk menghadap kepada Allah. Tinggal waktunya yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah 70 berarti dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, maka kita umat Muhammad umurnya relatif lebih pendek, ya. Umat terdahulu ratusan tahun bahkan sampai 1000 tahun. Artinya dalam segi kesempatan beribadah mereka lebih banyak kesempatan ketimbang kita. Oleh karena itulah Allah berikan kepada kita malam Al-Qadar, yang apabila kita bisa mendapatkannya, kita bisa mengejar ketertinggalan waktu beramal dibandingkan umat-umat yang sebelum, karena nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung kan kurang lebih sekitar 83 tahun. Kalau saja kita mendapatkan 2 kali malam Al-Qadar, itu kan berarti 166 tahun kan. Bagaimana kalau dapat tiap tahun? Luar biasa. Maka diharapkan dengan bisa mendapatkan malam Al-Qadar ini, kita bisa mengejar ketertinggalan waktu untuk kita beribadah kepada Allah dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Jadi itulah keutamaan yang ke-6 dari bulan Ramadan, adanya malam Al-Qadar. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang ke-7 adalah sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa dari Ramadan sebelumnya hingga Ramadan saat ini. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kabairu. Ya, artinya bahwa sholat yang 5 waktu antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, berfungsi sebagai penghapus dosa ataupun kesalahan yang terjadi di antara keduanya, idastuni batil kabair, dengan catatan ditinggalkannya dosa-dosa yang besar. Artinya yang terhapus adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu akan menghapus dosa
Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini. Mukaffiratun lima bainahunna. Ya. Kemudian yang kedelapan, tidak hanya menghapus dosa Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini, bahkan menghapus dosa-dosa tahun-tahun yang sebelumnya. Ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang kita semua sudah hafal, yaitu apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, atas dasar keimanan, betul-betul karena Allah, kemudian wahtisaban, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya tidak hanya Ramadan tahun lalu, tapi dosa-dosa yang sebelumnya itu semuanya akan terhapuskan dengan puasa yang ditunaikan atas dasar iman dan ihtisab. Muttafaqun alaih. Ya. Kemudian keutamaan yang kesembilan adalah waktu dikabulkannya doa, yaitu waktu ketika menjelang berbuka. Jadi gunakan kesempatan yang baik ini. Sebelum berbuka, menjelang berbuka, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ada doa ma turad yang tidak akan tertolak, artinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang berbuka puasa, kita gunakan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Bahkan pada hadis yang lainnya diterangkan tidak hanya menjelang berbuka saja. Selama orang itu berpuasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka doanya mustajab selama dia masih dalam keadaan berpuasa. Jadi ini cakupannya lebih luas lagi, bukan hanya menjelang berbuka saja. Selama dia dalam kondisi berpuasa, maka doanya mustajab. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "Tsalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak, berarti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti selama orang itu berpuasa, maka insya Allah doanya mustajab. Ya, karena dikatakan as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian wal imamul adilu. Seorang imam yang adil. Ya. Meskipun sulit untuk mendapatkannya, imam yang betul-betul adil. Kalau ada, maka dia termasuk orang yang makbul doanya. Al-imamul adil, imam yang adil. Kemudian yang ketiga, wada'watul mazlum. Doanya orang yang dizalimi. Makanya Nabi mengingatkan, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena antara doanya dengan Allah itu tidak ada penghalangnya itu.
Maka hadis ini mengingatkan kita bersama agar tidak berbuat zalim kepada orang lain, baik dengan ucapan, dengan perkataan atau yang lainnya. Karena ketika orang yang dizalimi itu mendoakan keburukan kepada orang yang telah menzaliminya, maka doanya akan diterima oleh Allah, akan dikabulkan. Maka kita berusaha untuk tidak berbuat zalim ya kepada siapapun. Tidak hanya kepada manusia, termasuk kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, hendaknya kita tidak berbuat zalim. Ya. Jadi itulah keutamaan daripada bulan Ramadan yang ke-9, yaitu terkabulkannya doa. Ya. Tadi dengan 2 hadis saja. Tetapi hadis yang kedua itu waktunya luas. Selama dia berpuasa, maka doanya insya Allah mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ini pas jam 10 jam 7 ya. Yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Jadi mereka yang hampir saja masuk neraka, dengan mendapatkan kemurahan dari Allah di bulan Ramadan, akhirnya mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan dibebaskan dari api neraka. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya bagi Allah pada setiap harinya ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Utaqo itu jamak, berarti banyak orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka setiap harinya di bulan Ramadan ini. Tentunya untuk bisa mendapatkan pembebasan ini harus ada usaha, ya kan? Yang paling berhak untuk mendapatkan pembebasan tentunya mereka yang berpuasa dengan sebaik-baiknya, kemudian melaksanakan peningkatan ibadah di dalamnya. Itu yang berhak mendapatkan pembebasan. Nah, kalau sikap perilakunya tidak ada bedanya antara Ramadan sama selain Ramadan, bagaimana akan mendapatkan pembebasan? Jadi artinya harus ada upaya maksimal agar kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Utaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Dan bagi setiap muslim ada doa yang akan dikabulkan oleh Allah yang dia panjatkan di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, ya, terkait dengan beberapa keutamaan bulan Ramadan. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan agar bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kita bisa menghiasi siang dan malam harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun-tahun yang berikutnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barangkali itulah yang bisa kita kaji. Mungkin tidak perlu ada pertanyaan ya, sudah jam 7 ini. Kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wa la mu'assiran illa yasartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la hajatan min hawaiji dunya hiya la qaridu wa lana fiha salat
إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.